Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan renungan harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun, Sintua Melkida Boru Panggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini. Kami boleh merasakan hidup yang baru, merasakan nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat pengetahuan dan curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan serta mengerti akan kehendak firman Tuhan. Terima kasih, terimalah doa kami Tuhan. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 5 dan 6. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Bapak, Ibu, Sobat Radio Pelita Kasih yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan di pagi ini adalah siapakah seperti Tuhan? Sobat Radio Pelita Kasih, ada seorang sopir pribadi diangkat menjadi manajer di sebuah perusahaan. Tidak berhenti sampai di situ, ia pun diambil jadi menantu oleh sang pemilik perusahaan itu. Bagaimana reaksi orang yang mendengar kabar ini? Besar kemungkinan mereka tidak akan mempercayainya dan akan menganggap bahwa ini hanya ada di dalam film sinetron belaka.
Dalam kisah Alkitab ada banyak orang yang mungkin dipandang rendah, dipandang remeh, namun dipilih Tuhan untuk melakukan pelayanan besar. Contohnya adalah Gideon. Gideon dipanggil sewaktu sedang mengirik gandum. Ada lagi Saul, ia dipanggil saat sedang mencari keledai-keledai betina ayahnya yang hilang. Juga Daud, ia dipanggil saat sedang menggembalakan domba. Dan para rasul dipanggil saat mereka sedang menjala ikan. Dan banyak lagi yang menerangkan bagaimana pemanggilan Tuhan kepada orang-orang tertentu yang dipakai untuk melakukan perkara besar. Bukan tidak mungkin orang-orang yang dipandang bodoh dan lemah bagi dunia ini dipilih Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, melakukan perkara besar. Tuhan sanggup mengangkat mereka yang dianggap tidak memiliki keahlian untuk kemudian menempatkan mereka di tempat yang paling terhormat. Inilah cara yang kadang dipakai Tuhan untuk mengagungkan hikmat, kuasa, dan kedaulatannya. Dengan cara demikian pula, Tuhan mempermalukan orang yang mengagungkan hikmat dan kekuatan dunia ini. Melalui orang-orang lemah yang dipakainya untuk melakukan perkara besar, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia memiliki kuasa yang memungkinkan hal yang mustahil terjadi. Selain itu, cara ini juga dipakai Tuhan untuk memberi upah atas kesalehan umat-Nya, yaitu umat yang memiliki kesadaran diri atas ketidakberdayaan dan kerendahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Radio Pelita Kasih. Dalam hidup kita di dunia ini, Tuhan sangat menginginkan kesetaraan, di mana kedudukan setiap orang tidak mencerminkan posisi siapa yang lebih tinggi dan siapa yang rendah, siapa yang lebih terhormat dan siapa yang hina. Misalnya, posisi yang setara dalam suatu dialog dengan siapapun akan membuat orang lain lebih mudah berbicara secara terbuka dengan kita, karena kita tidak takut dianggap lebih rendah daripada lawan bicara kita. Dalam kesetaraan itu, kita akan mengalami perjumpaan yang hangat dengan sesama. Kehangatan itu akan terus berlanjut apabila kesetaraan dan penghormatan terhadap setiap individu dalam komunitas terjaga dengan baik. Artinya, setiap orang saling menghargai potensinya masing-masing dan tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jika hal ini bisa dicapai, maka setiap potensi akan menjadi elemen yang saling menguatkan dalam kehidupan bersama. Inilah konsep hidup yang ditampilkan oleh Mazmur pasal 113 ini. Pemazmur mengajak orang percaya untuk memuliakan Tuhan karena tidak ada Allah lain seperti Allah Israel. Sebab langit adalah tahta Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Di sisi lain, Allah yang Maha Tinggi juga adalah Allah yang peduli dengan ciptaannya. Tuhan Allah tidak duduk diam di sorga tanpa berbuat apapun. Sebaliknya, Ia dengan seksama mengamati, mengatur, menyelidiki, dan mencukupi kebutuhan ciptaannya.
Tuhan juga mengangkat derajat dan martabat umat-Nya di mata bangsa-bangsa. Ia tidak membiarkan umat-Nya dipandang sebelah mata oleh para musuh mereka. Ia adalah Tuhan yang mendudukkan umat-Nya setara dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan untuk perempuan yang mandul pun diperhatikan oleh Allah. Ia mengembalikan kehormatan orang-orang yang dikasihinya di hadapan sesamanya. Manusia diajak untuk melihat kembali bagaimana Tuhan berkenan membangun kesetaraan pada setiap manusia. Rasa menghormati, menghargai akan terwujud apabila setiap orang mau mengakui derajat orang lain. Sebab itu, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai dan keharmonisan dalam dunia ini. Sobat Radio Pelita Kasih, dalam kitab Mazmur ini yang merupakan kumpulan-kumpulan nyanyian, doa-doa, isi hati atau perasaan, serta pengalaman yang diekspresikan dan diungkapkan oleh seseorang yang didorong oleh iman percayanya kepada Tuhan Allah. Sebagai seorang pemazmur, ia merasakan kehadiran Tuhan Allah sangat mempengaruhi hidupnya, sehingga ia memusatkan totalitas kehidupannya hanya kepada Tuhan saja. Sangat jelas kita temukan pemakaian kata yang berulang-ulang diungkapkan dalam kitab ini, yaitu haleluya. Haleluya yang artinya pujilah Tuhan. Ini membuktikan bahwa pusat pujian dan penyembahan pemazmur hanya kepada Tuhan Allah saja. Sebagai pemazmur, dia juga mengajak dan menyerukan kepada umat supaya memuji dan menyembah nama Tuhan. Puji-pujian itu harus dilakukan secara terus-menerus tanpa ada batasan atau ketentuan waktu dan tempat. Memuji Tuhan dari terbit matahari hingga terbenam dan sampai selama-lamanya. Artinya adalah, jangan tunggu sampai hari esok untuk memuji nama Tuhan, tetapi mulailah sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak ingin kita berhenti memuji dan memuliakan namanya. Tuhan ingin kita meninggikan namanya, bahkan dalam setiap waktu kita. Tuhan ingin menuntun dan membimbing kita. Bagaimana tidak, Dia berkata, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Saya sangat senang dengan ini. Tuhan mengingatkan kita untuk memuji namanya di saat pagi sebelum kita melaksanakan aktivitas, kegiatan, tugas-tugas kita. Kita memuji Tuhan pada malam hari sebelum kita tidur untuk beristirahat. Sungguh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sahabat yang terkasih, mulai sekarang buatlah komitmen untuk memuji Tuhan. Jangan tunggu hari esok, tetapi mulailah dari hal-hal kecil, yaitu berdoa kepada Tuhan dan berjanji di hadapannya untuk berusaha meluangkan waktu, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ingatlah bahwa waktu sekarang itulah yang terbaik, bukan waktu besok, bukan waktu yang akan datang. Karena Tuhan selalu setia menunggu kedatangan kita, kehadiran kita, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Sahabat Radio Pelita Kasih, mengapa kita harus memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang transenden dan imanen. Apa maksud Tuhan yang transenden dan imanen? Tuhan yang transenden berarti yang melampaui segala sesuatu yang ada dan yang tidak terbatas. Tuhan yang imanen berarti Tuhan yang berada di dalam struktur alam semesta serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Ia adalah Tuhan yang peduli dengan ciptaannya. Ia adalah Tuhan yang mengamati, menyelidiki, mengatur, dan mencukupi kebutuhan ciptaannya. Ia juga Tuhan yang tidak membiarkan umat-Nya hidup dipandang rendah oleh orang-orang yang merasa berkuasa dan yang mendukakan umat-Nya. Ia adalah Tuhan yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Ini adalah gambaran atau perwakilan keadaan kehidupan umat yang lemah. Namun Tuhan memperhatikan dan memberi sukacita. Tuhan adalah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya mengatasi langit. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan sesuka hatinya di dunia ini. Mereka tidak peduli dengan siapa yang menciptakannya. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Tuhanlah yang mengatasi segala bangsa dan bumi ini. Seluruh kuasa tunduk kepadanya. Kalau ada suatu bangsa yang mengklaim bahwa mereka adalah penguasa dan bisa mengendalikan semua bangsa di dunia ini, percayalah bahwa bangsa itu akan terkutuk oleh karena kesombongannya. Dan Tuhan akan menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya yang mengatasi segala bangsa di dunia ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Firman ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kita tidak perlu memberontak kepadanya. Cukup berserah dan nikmati kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Ingatlah, Tuhan ada kapanpun dan Tuhan ada setiap saat. Ia melihat dan memperhatikan kita dan memberi kita sukacita. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang kehilangan sukacita karena peliknya masalah yang dialami. Ada yang berkata, bagaimana saya bisa bersukacita? Sedangkan penghasilan saja pas-pasan. Bagaimana saya bisa bersukacita? Sedangkan biaya sekolah anak-anak sangat mahal. Bagaimana saya bisa bersukacita? Tinggal saja di kos-kosan kecil, sangat sempit. Bagaimana saya bersukacita? Sedangkan saya belum punya rumah. Masih tinggal di rumah kontrakan dan lain sebagainya. Ada lagi yang berkata, bagaimana saya bisa bersukacita? Di usia yang sudah di atas 30 tahun, belum juga menemukan jodoh. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali keadaan dan situasi yang ada begitu mempengaruhi kondisi hati kita. Namun sebaliknya, ada juga orang yang punya uang banyak dan tinggal di kawasan elit, tetapi hatinya tetap tidak ada sukacita.
Selalu saja ada rasa was-was dan khawatir. Ternyata, memiliki uang atau kekayaan melimpah tidak menjamin seseorang merasakan sukacita. Karena uang tidak bisa membeli sukacita. Sebagai orang percaya, tidak seharusnya kita kehilangan sukacita, meski situasinya mungkin tidak mendukung. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa memiliki sukacita di segala situasi. Entah itu susah atau senang, punya banyak uang atau tidak. Karena sukacita adalah kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Adapun kunci untuk tetap mengalami sukacita adalah bermula dari pikiran kita. Kita harus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Pemazmur berkata, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Siapakah seperti Tuhan? Tidak ada. Sekalipun ada orang yang memiliki kuasa dan kebesaran di dunia ini, namun tidak ada satupun seperti Tuhan atau yang melampauinya. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang memperhatikan kehidupan manusia. Ia berkuasa di tempat yang tinggi, di langit dan di bumi, dan Ia mengatasi segala bangsa. Siapakah seperti Tuhan? Tidak ada. Sekalipun hidup mengalami berbagai macam kesusahan dan pergumulan, Tuhan berkuasa dan mampu menghalau dan mengubahkannya menjadi sukacita. Sungguh janji yang menguatkan bagi kita bahwa tidak selamanya kita dalam keterpurukan, sebab kita mempunyai harapan, yaitu janji Tuhan Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita meneladani cara Tuhan. Ia datang dari tempat yang tinggi, merendahkan diri, memperhatikan kehidupan manusia, dan meninggikan orang yang rendah. Kiranya kita dapat menghargai dan menghormati setiap orang, dan jangan menganggap rendah orang lain, supaya tercipta kedamaian, keharmonisan, dan sukacita. Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ini adalah satu-satunya cara supaya Tuhan menggenapi janji tersebut kepada kita. Sebab kita tahu orang yang rendah hati memiliki sikap takut akan Tuhan dan terus memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau memperhatikan kami dan memberikan kami sukacita. Biarlah kiranya Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Amin. Yesus Tuhanku, permahan Dia, biru-biru binar mahana doang, naso tagamon marmarareang, dinasarak karamotan doang, dinasarak karamotan doang. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut.
Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran di nomor telepon 0813 7583 4274. Dan jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap hari. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi. Bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2 Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Selama pandemi COVID-19, ibadah berubah menjadi 2 kali, yaitu 1 ibadah umum jam 9.30 sekaligus live streaming di YouTube kanal HKBP Kernolong, dan ibadah kedua jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pendengar Radio Pelita Kasih agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.